Oke, kita udah tahu bahwa atom C bisa bentuk suatu rantai karbon, gitu ya, dimana rantai karbon yang dibentuk itu bisa rantainya lurus, ya, rantai lurus, bisa juga mungkin rantainya bercabang, seperti ini ya. Kan nih ada rantai cabang, contoh ini. Nah, ketika bentuk suatu rantai karbon, maka kan tiap atom C itu akan mengikat atom C lainnya kan, ya, kayak ini. Atom C ini ngikat ya satu atom C lainnya. Kalau atom C ini ngikat dua atom C lainnya. Yang ini juga ngikat dua atom C lainnya. Kalau yang kayak ini di atom C ini ngikat tiga atom C lainnya. Nah, berdasarkan jumlah atom C yang diikatnya, posisi dari atom C dalam suatu rantai itu dibagi ada 4 ya. Yang pertama ada atom C primer. Ya. Kemudian yang kedua ada atom C Atom C sekunder. Lalu ada atom C tersier. Lalu ada atom C kuartener. Ya. Nah, atom C primer itu adalah atom C yang mengikat atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Ya. Kalau atom C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Atom C tersier berarti atom C yang dalam rantai karbon mengikat tiga atom C lainnya. Ya, kalau kuaterner berarti atom C yang dalam rantai karbon mengikat 4 atom C lainnya. Ya. Oke, kalau kita perhatikan lihat ya. Kalau ini berarti atom C ini hanya ngikat satu atom C lainnya. Berarti ini atom C apa nih? Ini atom C primer. Ya, kalau atom C ini ngikat dua atom C lainnya. Berarti ini apa? Sekunder. Yang ini ngikat dua atom C lainnya berarti sekunder. Yang ini juga sekunder. Nah, kalau ini hanya ngikat satu atom C lainnya berarti primer. Kalau yang bawahnya nih, ini berarti cuma ngikat satu atom C lainnya. Berarti ini kan primer. Kalau ini ngikat dua atom C lainnya, berarti apa? Sekunder. Nah, kalau yang ini ngikat berapa atom C lainnya? 1, 2, 3. Berarti apa? Ini tersier. Nah, kalau yang bawah ini cuma ngikat satu kan, berarti ini primer. Ini juga cuma ngikat satu, ini primer. Ini juga primer ya. Ini juga ngikat satu, berarti primer. Ini primer, gitu ya. Kalau yang ini ngikat berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 4 apa? Berarti ini kuaterner. Kalau yang ini ngikat 1, 2, 3, berarti apa? Tersier. Jadi ingat ya, ketika bentuk suatu rantai karbon, maka posisi dari atom C dalam rantai karbon tuh dibagi 4, ada primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Yang dilihat adalah si atom C tersebut ngikat berapa atom C lainnya. Ingat ya, yang dilihat adalah berapa atom C lainnya. Kalau bukan atom C jangan dihitung ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kalau ada suatu rantai ini gitu ya. Kalau dilengkapi ini tangannya kurang berapa nih? Kurang 3, ini kurang 2, yang ini kurang 1, ini kurang 3 ya. Ini sudah kurang 3, ini udah 3 ya. Misalkan satu ini ngikat O ya. Terus O kan tangannya 2 gitu ya. Nah, ini berarti udah ada 3 tangan, berarti kurang 1 lagi. Nah, yang ini berarti kurang 3 ya. Nah, kalau ini berarti atom C apa? Ini atom C. Nah, lihat atom C ini ngikat satu atomnya lainnya. Berarti ini apa? Ini atom C primer. Kalau atom C ini ngikat berapa? 2 atom C lainnya. Berarti apa? Sekunder. Atom C ini ngikat 3 atom C lainnya. Berarti apa? Ini tersier. Kalau ini ngikat satu atom yang lain, berarti ini primer. Nah, hati-hati yang ini. Yang atom C ini ngikat berapa atom C lainnya? Dia hanya ngikat 2. Yang atas bukan C kan? Yang atas O. Nah, ini berarti karena hanya ngikat 2 atom C lainnya, maka disebut apa? Sekunder ya. Yang ini cuma ngikat satu atom C lainnya, berarti primer. Ingat ya. Primer, sekunder, tersier itu si atom C tersebut dilihat ngikat berapa atom C lainnya. Kalau bukan ngikat bukan atom C lainnya, maka nggak usah dihitung ya. Kalau ini kan dia ngikat O, yang C-nya cuma 2, makanya tetap dikatakan atom C sekunder, bukan atom C tersier ya. Nah, itu cara menentukan atom C primer, sekunder, dan tersier. Dan satu lagi kuaterner ya. Jadi ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Ya, dimana rantai karbon yang dibentuk itu bisa rantainya lurus, bisa juga mungkin rantainya bercabang seperti ini ya. Nah, ini
Nah, ketika bentuk suatu rantai karbon, maka kan tiap atom C itu akan mengikat atom C lainnya kan. Ya, kayak ini, atom C ini mengikat ya satu atom C lainnya. Kalau atom C ini mengikat dua atom C lainnya. Yang ini juga mengikat dua atom C lainnya. Kalau kayak ini, di atom C ini mengikat tiga atom C lainnya. Nah, berdasarkan jumlah atom C yang diikatnya, posisi dari atom C dalam suatu rantai itu dibagi ada 4 ya. Pertama ada atom C primer. Ya. Kemudian yang kedua ada atom C Atom C sekunder. Lalu ada atom C tersier. Lalu ada atom C kuartener. Ya. Nah, atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Ya, kalau atom C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Atom C tersier berarti atom C yang dalam rantai karbon mengikat tiga atom C lainnya. Ya, kalau kuaterner berarti atom C yang dalam rantai karbon mengikat 4 atom C lainnya. Ya. Oke, kalau kita perhatikan lihat ya. Kalau ini berarti atom C ini hanya ikat satu atom C lainnya. Berarti ini atom C apa nih? Ini atom C primer. Ya, kalau atom C ini ikat dua atom C lainnya. Berarti ini apa? Sekunder. Yang ini ikat dua atom C lainnya berarti sekunder. Yang ini juga sekunder. Nah, kalau ini hanya ikat satu atom C lainnya berarti primer. Kalau yang bawahnya nih, ini berarti cuma ngikat satu atom C lainnya, berarti ini kan primer. Kalau ini ngikat dua atom C lainnya, berarti apa? Sekunder. Nah, kalau yang ini ngikat berapa atom C lainnya? 1, 2, 3, berarti apa? Ini tersier. Nah, kalau yang bawah ini cuma ngikat satu kan, berarti ini primer. Yang ini juga cuma ngikat satu, ini primer. Yang ini juga primer ya. Yang ini juga ngikat satu, primer. Ini primer, gitu ya. Kalau yang ini ngikat berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 4 apa? Berarti ini kuaterner. Kalau yang ini ikat 1, 2, 3 berarti apa? Tersier. Ya, jadi ingat ya, ketika bentuk suatu rantai karbon, maka posisi dari atom C dalam rantai karbon itu dibagi 4, ada primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Yang dilihat adalah si atom C tersebut ngikat berapa atom C lainnya. Ingat ya, yang dilihat adalah berapa atom C lainnya. Kalau bukan atom C jangan dihitung ya. Jadi contohnya kayak seperti ini. Misalkan kalau ada suatu rantai gitu ya. Kalau dilengkapi ini tangannya kurang berapa nih? Kurang 3, ini kurang 2, yang ini kurang 1, ini kurang 3 ya. Ini sebenarnya kurang 3, ini udah 3 ya. Misalkan satu ini ngikat O ya. Terus O kan tangannya 2 gitu ya. Nah, ini berarti udah ada 3 tangan, berarti kurang 1 lagi. Nah, yang ini berarti kurang 3 ya. Nah, kalau ini berarti atom C apa? Ini atom C. Nah, lihat atom C ini ngikat satu atomnya lainnya. Berarti ini apa? Ini atom C primer. Kalau atom C ini ngikat berapa? 2 atom C lainnya. Berarti apa? Sekunder. Atom C ini ngikat 3 atom C lainnya. Berarti apa? Ini tersier. Kalau ini ngikat satu atomnya, berarti ini primer. Nah, hati-hati yang ini. Yang atom C ini ngikat berapa atom C lainnya? Dia hanya ngikat 2. Yang atas bukan C kan? Yang atas O. Nah, ini berarti karena hanya ngikat 2 atom C lainnya, maka disebut apa? Sekunder ya. Yang ini cuma ngikat satu atom C lainnya, berarti primer. Ingat ya. Primer, sekunder, tersier itu si atom C tersebut dilihat ngikat berapa atom C lainnya. Kalau bukan ngikat bukan atom C lainnya, maka nggak usah dihitung ya. Kalau ini kan dia ikat O, yang C nya cuma 2, makanya tetap dikatakan atom C sekunder, bukan atom C tersier ya. Nah, itu cara menentukan atom C primer, sekunder, dan tersier. Dan satu lagi kuaterner ya. Jadi ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner.